Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pasti banyak dari kita yang pernah bertanya-tanya, apa agama nenek moyang Indonesia? Apakah itu Hindu ataukah Buddha yang sering dianggap sebagai agama tertua di Nusantara? Ternyata ada satu agama kuno yang merupakan agama purbakala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa yang berkulit hitam. Ini bukan sekedar agama, melainkan suatu sistem kepercayaan yang disebut sebagai Kapitayan. Kapitayan, sebuah agama tauhid yang menyembah Tuhan yang tunggal, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa sejak zaman prasejarah. Dalam perkembangannya, agama ini melewati era Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, hingga Megalitik. Kapitayan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, menciptakan suatu bentuk persembahan monoteisme asli Jawa. Mengapa kita bahas Kapitayan? Karena agama ini menyajikan konsep tauhid, keyakinan hanya kepada Tuhan yang tunggal. Kapitayan dianggap sebagai agama yang memuja Sang Hyang Taya, Tuhan yang tak terbayangkan dan tak terlihat. Dalam bahasa Jawa kuno, istilah Kapitayan berasal dari kata teya yang berarti tak terbayangkan atau tak terlihat. Konsep ini mirip dengan keyakinan Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dipahami dengan panca indera manusia. Sang Hyang Taya diartikan sebagai tan keno kinaya ngapa, yang berarti tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan. Bagi penganut Kapitayan, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to. Kata tersebut menjadi representasi daya gaib, zat tunggal dengan dua sifat utama, kebaikan Tuhan dan kejahatan atau hantu. Meski bersifat gaib, Sang Hyang Taya diwujudkan dalam segala sesuatu yang memiliki awalan tu atau to, seperti batu, pohon, air, dan lainnya. Kapitayan memerlukan sarana yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia untuk memuja Sang Hyang Taya. Pohon, batu, mata air, dan benda-benda lainnya menjadi perwujudan kekuatan maha tinggi. Ini bukan hanya penyembahan kepada benda itu sendiri, melainkan sebagai sarana pengabdian kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya diwakili di semua tempat tersebut. Praktek persembahan seperti tumpeng, keranjang anyaman, bambu, arak, dan sejenisnya dilakukan sebagai bentuk doa meminta kebaikan. Dalam legenda Kapitayan, Dang Hyang Semar menjadi tokoh utama sebagai penyebar agama ini, bersama dengan punakawan seperti Kiai Petrok, Nala, Gareng, dan Bagong. Mereka memiliki kekuatan adikodrati yang mampu mengalahkan dewa-dewa dalam kepercayaan Hindu. Semar, sebagai putra Sang Hyang Wungkuhan, membawa ajaran tauhid yang diteruskan secara turun-temurun. Menariknya, Kapitayan memiliki toleransi yang besar terhadap agama lain. Penganut Kapitayan dapat berbaur dengan mudah dengan pemeluk agama lain. Bahkan, mereka membuka diri terhadap ajaran Hindu, khususnya yang mengikuti pandangan monoteisme. Kapitayan tidak hanya menerima, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Para wali songo menggunakan istilah dan praktek Kapitayan
dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Sejumlah situs dan praktek kapitayan diadaptasi dalam Islam oleh para wali songo. Istilah-istilah seperti sembahyang, langgar, dan tumbal diakomodasi ke dalam terminologi Islam. Sembahyang kapitayan yang mirip dengan sholat dalam agama Islam dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu yang mencerminkan pengabdian kepada Sang Hyang Taya. Konsep tauhid kapitayan pun menjadi dasar penyampaian ajaran Islam oleh para wali songo. Kapitayan dan Islam memiliki kesamaan konsep tauhid, keyakinan kepada Tuhan yang tunggal, pemujaan kepada Sang Hyang Taya melalui sarana-sarana tertentu mencerminkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Tinggi, mirip dengan doa dan ibadah dalam Islam. Dalam perjalanan sejarah, banyak penganut kapitayan yang memeluk Islam karena kesamaan nilai dan keyakinannya. Pada awalnya, penganut kapitayan menerima ajaran Hindu Wisnu. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa agama ini meyakini Dewa Wisnu bisa berwujud sebagai manusia, mereka pun menolaknya. Hindu Siwa yang memandang Tuhan tidak dapat berwujud layaknya manusia, kemudian diterima oleh penganut kapitayan. Kesamaan konsep tauhid membuat Islam juga diterima dengan terbuka oleh mereka. Penerimaan terhadap Islam oleh penganut kapitayan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai tauhid. Islam tidak datang untuk mengubah budaya leluhur, melainkan untuk menyempurnakan keyakinan yang telah ada. Gus Dur pernah berkata bahwa Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya Arab, melainkan agar kita tetap menjaga keunikan dan kekayaan budaya kita sendiri. Praktek sembahyang kapitayan mencerminkan ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah. Gerakan tulajek, swadi, telampak, dan tundem dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Meski mungkin berbeda secara tata cara dengan sholat dalam Islam, namun nilai-nilai spiritual dan kehormatan terhadap Sang Hyang Taya tetap dijunjung tinggi. Peninggalan arkeologis kapitayan dikenal dengan istilah dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain-lain. Meski sejarawan Belanda pernah salah menyebutnya sebagai animisme dan dinamisme, namun kapitayan lebih tepat dianggap sebagai ajaran monoteisme lokal. Konsep tauhid dalam kapitayan menciptakan suatu sistem kepercayaan yang mendalam, terlepas dari tampilan fisik ritual yang mungkin mirip dengan animisme. Sejarah mencatat bahwa kapitayan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual masyarakat Nusantara. Toleransi, penerimaan terhadap perbedaan, dan keyakinan pada Tuhan yang tunggal menjadi warisan berharga dari agama ini. Meskipun mungkin terlupakan dalam sorotan sejarah resmi, kapitayan layak diapresiasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati warisan nenek moyang kita. Kapitayan sebagai agama kuno yang melambangkan keberagaman keyakinan di Nusantara seharusnya tidak terlupakan begitu saja. Mari kita lebih memahami, menghargai, dan menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur kapitayan sebagai bagian dari kekayaan spiritual dan budaya Indonesia. Akhirnya, semoga kisah ini membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang kapitayan, agama purbakala Nusantara yang telah menyumbang pada keberagaman
dan kekayaan spiritual bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.